Salam kenal bagi Bapak Ibu yang belum mengenal saya, tapi bagi teman-teman KPKS yang mungkin pernah berada satu kelas dengan saya ucapkan selamat bertemu kembali. Senang kita bisa berkumpul bersama-sama sore ini untuk kembali mendalami firman-firman Tuhan dalam kitab suci. Saya ingin mengungkapkan kegembiraan saya karena boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan yang istimewa ini, terutama karena tema yang akan kita bicarakan pada sore hari ini, tema yang menarik ya, yaitu tentang surga. Nah, surga itu adalah kerinduan kita semua, dan terutama relevan dengan situasi kita pada masa sekarang, di mana kita sekarang sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan. Tema surga ini sangat menarik untuk digali lebih dalam. Nah, pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu membagikan screen. Nah, saya akan berbicara mengikuti presentasi ini, tetapi presentasi ini sangat panjang sebetulnya. Saya tidak akan membahas semuanya. Bapak Ibu nanti selengkapnya bisa mendapatkan presentasi ini, silahkan menghubungi panitia kalau ingin memiliki presentasi ini. Tema khusus yang akan kita bicarakan sore hari ini adalah melacak perkembangan gagasan tentang kehidupan kekal. Mengapa ada kata perkembangan? Ya karena kehidupan kekal itu tidak tiba-tiba saja ada, tetapi dulu tidak ada, kemudian mulai muncul, lalu mulai berkembang sampai kita yakini sekarang. Jadi ada perkembangan yang cukup panjang ya mengenai gagasan tentang kehidupan kekal ini. Nah, itu yang akan kita bicarakan secara khusus malam hari ini. Nah, dalam pembicaraan nanti, saya akan sering mengajak Bapak Ibu untuk buka kitab suci, membolak-balik kitab suci ya. Karena itu, silakan mencari kitab sucinya. Kitab suci harus ada di dekat Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan membolak-balik kitab suci dan membaca bersama beberapa ayat dalam beberapa kitab. Nah, ini adalah situasi kita sekarang Bapak Ibu sekalian, di mana kita sedang mengalami pandemi yang berkepanjangan dan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, mungkin keluarga kita sendiri itu berpulang, meninggalkan kita karena terkena penyakit COVID-19. Tentu kita prihatin dengan situasi ini dan kita doakan semoga mereka sekarang sudah hidup tenang bersama Bapa di surga dalam kebahagiaan yang kekal. Nah, dalam situasi inilah kita bicara tentang surga, tentang kehidupan kekal. Seperti yang saya katakan tadi, keyakinan ini itu, keyakinan tentang surga itu tidak tiba-tiba saja ada. Ini yang Anda pelajari minggu lalu ya, bahwa dulu orang berpandangan bahwa kehidupan itu ya hanya berlangsung satu kali dan selesai. Manusia dulunya tidak ada, lalu sekarang ada, nanti tidak ada lagi. Begitu menurut keyakinan orang pada masa lalu. Kehidupan manusia, kehidupan kita itu sementara saja. Dan itu hanya berlangsung satu kali. Semua kehidupan pada akhirnya akan diakhiri dengan kematian, dan sesudah itu ya selesai. Sesudah orang meninggal, dia dibawa ke dunia orang mati yang disebut Sheol. Sheol itu ada di bumi bagian bawah, dan di sana itu yang ada hanya kegelapan. Semua orang nantinya dibawa ke situ.
entah orang baik, entah orang jahat. Semuanya dijadikan satu di Sheol. Entah tua, entah muda, entah laki-laki, entah perempuan, entah pejabat tinggi, entah rakyat biasa. Tidak pandang bulu, semuanya ditaruh di Sheol. Memang dalam perjanjian lama ada dua kasus khusus di mana orang hidupnya tidak berakhir dengan kematian, tetapi diangkat ke atas, lalu kemudian diperkenankan tinggal bersama Allah. Dua orang itu adalah yang pertama Henokh dalam kitab Kejadian dan Elia dalam kitab Dua Raja-Raja. Tetapi ini kekecualian. Yang lain tidak mengalami hal istimewa itu. Yang lain hidupnya berakhir dengan kematian. Dan sesudah itu selesai. Nah, karena hidup manusia hanya berlangsung di dunia ini dan satu kali, maka konsekuensinya adalah tentang keadilan Allah. Keadilan Allah itu ditegakkan dalam kehidupan kita. Artinya, kalau saya melakukan kebaikan, Tuhan akan memberi saya ganjaran dalam kehidupan saya di dunia ini sekarang ini. Atau saya melakukan kejahatan, Tuhan Allah akan menghukum saya juga di dunia ini. Jadi, ini yang Anda bahas minggu lalu tentang pembalasan di bumi. Ganjaran maupun hukuman itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Kenapa? Kenapa begitu ya? Karena nanti sesudah kita mati nggak ada apa-apa lagi. Sesudah kita mati semuanya dikumpulkan di Sheol. Tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat. Semuanya sama dan itu di Sheol tempatnya. Nah, karena itu kalau orang baik mau diberi berkat ya harus terjadi di dunia ini. Begitu juga orang jahat mau dihukum ya itu harus terjadi di dunia ini. Nah, masalahnya adalah dalam kenyataan kadang-kadang orang melihat bahwa keadilan Allah itu tidak bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Sebab dalam kehidupan sering orang melihat bahwa orang jahat kok hidupnya bahagia. Sementara orang baik itu hidupnya menderita. Nah, ini kan tidak adil. Kenapa orang jahat tidak dihukum Tuhan tapi hidupnya malah senang? Dia kaya raya dan kekayaan itu berasal dari memeras orang miskin. Nah, sementara orang benar itu malah dikejar-kejar, dibunuh. Nah, ini kan tidak adil. Ini yang menjadi pergulatan. Dan ini bisa kita temukan antara lain dalam kitab Ayub. Ya. Minggu lalu saya kira Anda membahas itu juga ya. Ayub orang benar tapi kok malah menderita. Nah, kalau begitu di mana keadilan Tuhan? Nah, ini masalahnya. Karena hidup hanya sekali, seringkali orang melihat bahwa keadilan Allah tidak bisa ditegakkan di dunia ini. Lalu di sisi lain juga, kehidupan yang hanya sekali itu membuat orang merasa bahwa hidup ini begitu suram. Ini yang direnungkan oleh pengkhotbah ya. Kalau Anda membaca kitab pengkhotbah, Anda akan ketemu itu. Hidup itu suram. Sebab semuanya berakhir dengan kematian. Mau orang berbuat jahat, ya dia akan akhirnya meninggal. Begitu juga orang berbuat baik, itu akhirnya juga akan meninggal. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu untuk apa saya berbuat baik? Toh akhirnya saya sama-sama juga meninggal, seperti orang jahat. Untuk apa saya belajar kitab suci? Untuk apa saya belajar KPKS? Toh akhirnya juga saya akan meninggal, sama dengan orang yang tidak belajar KPKS. Nah, itu yang direnungkan oleh pengkhotbah. Kehidupan yang suram karena semuanya berakhir dengan kematian. Nah, karena situasi ini tadi, situasi yang merasa tidak adil dan juga kehidupan yang suram, orang mulai merasa tidak puas dengan yang selama ini diyakini. Nah, dari situ kemudian orang merenung, lalu sampailah pada gagasan tentang
kehidupan kekal. Tapi sebelum itu, ada dua hal yang menuntun pada gagasan tentang kehidupan kekal. Jadi sebelum sampai pada gagasan tentang kehidupan kekal, ada beberapa hal yang menuntun untuk sampai ke situ. Yang pertama adalah kerinduan untuk menikmati kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, kita bisa menemukan ini misalnya dalam kitab Mazmur. Nah, mari kita mulai membaca-baca kitab suci. Saya ajak Bapak Ibu untuk membuka Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 23 sampai 26. Saya bacakan Mazmur 73 ayat 23 sampai dengan 26. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, ini manusia, seseorang, dia menyadari bahwa hidupnya itu terbatas. Tapi dia rindu sekali, dia ingin sekali untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu bukan hanya sebentar, tetapi untuk selama-lamanya. Karena kalau kita bersama dengan Tuhan, hidup kita itu bahagia. Nah, kerinduan ini, itulah yang dinyatakan di Mazmur ini tadi. Jadi orang belum sampai pada keyakinan tentang kehidupan kekal, dia masih meyakini bahwa hidup itu terbatas, tetapi ada kerinduan. Alangkah indahnya kalau saya hidup dalam kebahagiaan bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Nah, dari sini nanti ada muncul cikal bakal ya. Ini adalah cikal bakal untuk sampai pada gagasan tentang kehidupan kekal. Yang kedua adalah harapan akan pemulihan bangsa. Mari kita lihat dari kitab Hosea. Hosea bab 6 ayat 2. Silakan dibaca. Saya bacakan Hosea bab 6 ayat 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ya, meskipun Hosea di situ berbicara tentang membangkitkan kita setelah 2 hari atau berapa tadi itu ya. Teks tadi itu tidak berbicara tentang kebangkitan orang mati, tetapi tentang kebangkitan suatu bangsa. Jadi orang Israel waktu itu dihancurkan, dan mereka berharap agar suatu ketika Tuhan memulihkan mereka lagi, membangkitkan mereka lagi. Nah, itu yang dinyatakan dalam kitab Hosea tadi. Anda bisa melihat perikop-perikop lain, misalnya Yeskiel 37, itu nanti silakan dibaca sendiri. Itu juga berbicara tentang kebangkitan bangsa. Suatu bangsa dihancurkan, dan sebetulnya tidak ada harapan lagi untuk bisa dipulihkan, karena sudah hancur-hancuran. Gitu. Tetapi mereka mengimani bahwa Tuhan karena kasih-Nya terhadap mereka akan membangkitkan, akan memulihkan bangsa mereka lagi. Nah, dari dua hal ini, kemudian orang Yahudi mulai dituntun pada gagasan tentang kehidupan kekal. Bahwa hidup itu tidak terbatas di dunia ini, tetapi ada kehidupan yang kedua, yang abadi nanti sesudah orang meninggal. Munculnya gagasan tentang kehidupan kekal itu didorong oleh dua faktor. Yang pertama adalah situasi aktual. Situasi aktual bahwa mereka waktu itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Mereka ditindas, mereka dianiaya. Dan dari
situasi yang menekan ini, nah justru dari situasi itu kemudian muncul iman akan kehidupan kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, perjumpaan dengan pemikiran-pemikiran bangsa lain. Dalam hal ini, antara lain yang paling penting adalah bangsa Yunani. Orang Yahudi dulu berkeyakinan hidup cuma satu kali. Tetapi orang Yunani sudah punya gagasan bahwa memang tubuh kita, badan kita itu fana. Dia akan hancur pada akhirnya. Tetapi roh itu kekal. Nah, ketika orang Yahudi berjumpa dengan budaya Yunani, ya mereka mulai berkenalan dengan ide tadi, lalu mulai mengadopsi, lalu kemudian mengembangkan gagasan mereka sendiri tentang kehidupan kekal. Dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 kitab ya, yang berbicara tentang kehidupan kekal. Jadi Perjanjian Lama pada umumnya semua itu meyakini hidup itu cuma satu kali. Tetapi dalam perkembangan akhirnya Perjanjian Lama juga sampai pada pemikiran tentang kehidupan kekal. Nah, 3 kitab itu adalah Daniel, 2 Makabe, dan Kebijaksanaan Salomo. Ini kalau 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo kan masuk di kelompok Deuterokanonika. Nah, maksudnya Perjanjian Lama ini kalau Deuterokanonika dilihat sebagai bagian dari Perjanjian Lama, karena kita orang Katolik kan memandang Deuterokanonika ini satu bagian Perjanjian Lama. Jadi kita bisa katakan bahwa dalam Perjanjian Lama itu ada 3 kitab yang berbicara tentang kehidupan kekal, yaitu Daniel, 2 Makabe, dan Kebijaksanaan Salomo. Kita akan melihat 3 kitab ini satu persatu, dan kita awali dengan melihat kitab Daniel. Nah, kitab Daniel adalah kitab pertama dan satu-satunya dalam Perjanjian Lama yang secara tegas berbicara tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Saya beri catatan sedikit, satu-satunya ini maksudnya kalau 2 Makabe dan Kebijaksanaan Salomo ini dianggap sebagai Deuterokanonika yang terpisah. Jadi ini menurut pandangan saudara-saudara kita dari gereja Protestan, satu-satunya. Tetapi bagi kita, berarti kitab Daniel adalah kitab pertama dan satu dari 3 kitab dalam Perjanjian Lama yang secara tegas berbicara tentang kebangkitan dan kehidupan kekal. Di antara 2 kitab yang lain, Daniel agaknya muncul terlebih dahulu, karena ini disebut kitab yang pertama yang berbicara tentang kehidupan kekal. Dan teks dalam kitab Daniel yang berbicara tentang itu adalah Daniel bab 12 ayat 2 sampai 3. Mari kita baca. Saya Daniel bacakan. 12 ayat 2 sampai 3. Silakan. Ya. Daniel 12 ayat Daniel bab 12 ayat 2 sampai 3. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, sudah ada. Ya, itu teks dalam kitab Daniel yang berbicara tentang kehidupan kekal. Sangat tegas ya. Silakan diingat baik-baik, Daniel 12 ayat 2 sampai 3. Tapi apa maksudnya? Nah, untuk memahami maksudnya, kita harus melihat terlebih dahulu konteksnya. Ya. Teks harus ditafsirkan dengan memperhatikan konteks. Itu rumus yang harus kita pegang bersama ya. Teks, konteks, teks, konteks. Maka mari kita lihat apa konteks dari
ayat tadi. Kitab Daniel ini kitab yang luar biasa ya. Meskipun kitab Daniel, saya andaikan Bapak Ibu pernah membaca kitab Daniel ya. Kitab Daniel itu bercerita tentang Daniel yang hidup pada masa pemerintahan Raja Babel dan Raja-Raja Persia. Ada Raja Nebukadnezar, ada Raja Darius disebut di situ. Itu adalah Raja-Raja Babel dan Persia. Tetapi kitab Daniel sesungguhnya itu baru ditulis pada masa pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes. Ini Raja Syria dari dinasti Seleukus yang menjajah dan menganiaya orang Yahudi. Jadi Raja Nebukadnezar dan Raja Darius itu cuma penggambaran, tetapi aslinya kitab Daniel itu mau menyindir, mau mengkritik Raja Antiochus IV Epiphanes itu tadi, raja dari Syria. Dia melakukan penganiayaan yang luar biasa terhadap orang Yahudi. Kitab Daniel itu terbagi menjadi dua. Di bagian awal itu kisah-kisah, bab 1 sampai 6, dan di bagian belakang ayat bab 7 sampai 12 itu adalah kisah-kisah penglihatan. Dan teks yang berbicara tentang kehidupan kekal tadi itu masuk dalam kisah-kisah penglihatan. Atau yang disebut sastra apokaliptik. Mirip dengan kitab Wahyu. Itu Daniel 7 sampai 12. Maka cara memahami perikop ini itu juga harus memperhatikan ciri khas dari sastra apokaliptik. Tidak boleh ditafsirkan secara harfiah. Anda harus memahami perlambangan-perlambangan yang dipakai di situ. Ya. Sebab sastra apokaliptik itu mengemas pesan-pesan yang disampaikannya dalam bentuk penglihatan-penglihatan. Dan di situ ditampilkan lambang-lambang. Untuk memahaminya, kita harus memahami pula makna dari lambang-lambang itu. Dengan itu, penulis kitab Daniel ingin menyingkapkan rahasia ilahi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Tujuannya itu adalah untuk meneguhkan iman umat yang sedang mengalami penganiayaan berat karena tindakan Raja Antiochus IV Epiphanes. Mereka tidak boleh takut, tidak usah gelisah, sebab Tuhan adalah penguasa sejarah yang akan senantiasa melindungi umatnya. Dia sudah menentukan kapan akan turun tangan untuk mengalahkan Raja Antiochus. Jadi jangan gelisah, jangan takut, jangan menyerah. Tuhan selalu menyertai mereka meskipun saat itu mereka sedang menderita. Nah, memangnya apa yang dilakukan oleh Antiochus? Ya. Untuk itu kita harus membaca kitab 1 Makabe. Karena kitab ini ditulis pada masa yang kurang lebih sama dengan kitab Daniel. Mari kita baca 1 Makabe bab 1 ayat 41 sampai 42. Silahkan. Saya bacakan 1 Makabe 1 bab ayat 41 sampai 42. Raja pun menulis juga sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Ya, Raja Antiochus menghendaki agar semua bangsa yang dijajah olehnya itu agar melepaskan budayanya masing-masing. Budaya ini ya termasuk agama, keyakinan, gitu. Harus ditinggalkan. Semua harus mengikuti budaya Yunani sebagai budaya nasional. Budaya Yunani itu berarti orang-orang diminta meninggalkan agamanya dan menyembah dewa-dewi Yunani. Gitu. Sehingga kalau Anda perhatikan di ayat 43 sampai 51 di kitab 1 Makabe tadi, akan Anda
temukan bahwa orang Yahudi dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka. Mereka diminta untuk meninggalkan hukum Taurat. Mereka diminta untuk tidak menghormati hari Sabat. Mereka diminta untuk tidak usah disunat. Mereka juga dipaksa untuk makan daging babi sebagai daging yang makanan yang haram, ya. Dipaksa untuk makan. Nah, karena perintah Antiochus ini, kemudian terjadilah pemberontakan para Makabe. Ya, meledak pemberontakan. Karena orang Yahudi tidak terima, harus dipaksa meninggalkan iman mereka. Nah, lalu terjadi perang besar, ya, antara orang Yahudi melawan bangsa Syria. Nah, dalam konteks itulah kitab Daniel ditulis. Kitab Daniel kurang sepakat dengan perlawanan bersenjata yang berdarah seperti itu, ya. Karena akan membuat jatuh banyak korban. Menurut kitab Daniel, kemurnian agama memang harus dijaga, tetapi tidak usah dengan kekerasan. Yang menyelamatkan itu Allah, bukan tindakan manusia. Maka percayalah bahwa Allah itu sudah menentukan tahap-tahapnya. Mereka dianiaya oleh Antiochus. Nanti pada saatnya Allah akan bertindak dan Antiochus akan dikalahkan. Pada saat yang ditentukan Allah. Ditunggu saja. Dan dalam konteks itulah, maka kitab Daniel berbicara tentang kebangkitan kekal. Nah, mari kita ulang lagi membaca Daniel 12. Tapi kali ini kita awali dari ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ya. Jadi dalam konteks, dalam rangka menyampaikan bahwa Allah akan bertindak untuk mengakhiri kekuasaan Antiochus Epiphanes, penyusun kitab Daniel berbicara tentang datangnya akhir zaman. Dan di situ nanti dia berbicara tentang kehidupan kekal. Jadi Allah sudah menentukan kapan Antiochus akan ditindak. Dan Allah sudah menentukan kapan ia akan datang untuk merajai bumi. Yaitu pada akhir zaman. Ya, Allah sudah menentukan untuk turun tangan membebaskan umatnya. Dan di sini kuasa Allah diwakili oleh sosok yang bernama Mikael. Ya. Digambarkan sebagai pembela umat sekaligus pelaksana keadilan Allah. Ya. Kita kenal sekarang sebagai Malaikat Agung Mikael. Ya. Mikael akan datang pada akhir zaman. Dan di situ akhir zaman itu digambarkan sebagai saat yang penuh dengan kesesakan. Ya. Waktu kesesakan. Penuh dengan kekacauan. Tetapi dalam kekacauan itu, Allah kemudian akan bertindak. Tindakan Allah itu akan membuat orang Israel itu luput. Jadi meskipun terjadi kekacauan, orang Israel akan selamat. Sementara bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa Syria, Raja Antiochus yang menindas ini itu akan dihukum oleh Tuhan. Tetapi umat Allah sendiri itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan Tuhan di surga sana dibayangkan begini, dia sudah memegang kitab. Ya. Kitab itu.
kitab itu yang diacu adalah kitab pengadilan dan kitab kebenaran. Jadi di surga sana dibayangkan Tuhan Allah itu punya semacam kitab dan isinya itu catatan tentang tingkah laku manusia. Siapa orang yang berbuat baik, siapa orang yang berbuat jahat. Nah, orang yang tercatat sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran, nah mereka inilah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini artinya dalam bayangan kitab Daniel itu tidak semua orang akan mengalami keselamatan. Hanya orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kebenaran. Nah, di situ Allah akan bertindak menyelamatkan mereka. Sementara orang-orang yang sudah meninggal, dikatakan di sini, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Nah, ini adalah ungkapan yang jelas-jelas mengacu pada kebangkitan orang mati. Jadi pada akhir zaman nanti, Tuhan Allah akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi menarik bahwa dikatakan di sini ada kata banyak. Banyak itu artinya ya banyak, tapi tidak semua. Ya. Nah, tampaknya di sini dalam bayangan kitab Daniel, kebangkitan yang terjadi itu bukan kebangkitan yang sifatnya universal, tetapi hanya akan dialami oleh orang-orang tertentu saja. Nah, sebagian orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, itu dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini yang akan dialami oleh orang-orang benar. Nah, setelah orang itu hidup lagi, bentuk kehidupannya seperti apa, apakah di bumi atau di surga, kitab Daniel belum sampai ke situ. Tapi hanya dibayangkan sebagian orang dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan mereka ini adalah orang-orang benar. Nah, sementara itu, sebagian yang lain itu dibangkitkan untuk mengalami kengerian, kehinaan, dan kengerian kekal. Nah, inilah yang akan dialami oleh orang-orang fasik, orang-orang jahat. Tapi seperti orang-orang benar tadi, tidak dijelaskan lebih lanjut. Kehinaannya seperti apa, kengeriannya seperti apa. Apakah ditaruh di neraka atau bagaimana, itu mereka, kitab Daniel belum sampai ke situ. Hanya dikatakan orang-orang fasik ini akan mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Nah, yang difokuskan oleh kitab Daniel ketika berbicara tentang kehidupan kekal itu adalah ini, bahwa orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ini fokus kitab Daniel ketika berbicara tentang kehidupan kekal. Bahwa orang-orang benar yang mempertahankan imannya sampai mati, mereka tidak sia-sia, matinya itu tidak sia-sia. Matinya itu juga bukan sebagai orang-orang kalah, tetapi nanti mereka ini akan dibangkitkan oleh Tuhan dan akan bercahaya seperti makhluk-makhluk surgawi. Intinya adalah, mengapa ini ditekankan, orang Yahudi yang sedang dianiaya oleh Antiochus IV Epiphanes, jangan menyerah. Ada orang yang karena dianiaya kemudian menyerah, baik dengan meninggalkan imannya, ataupun dia kehilangan imannya kepada Tuhan. Nah, jangan menyerah. Meskipun kamu menderita, bahkan meskipun kamu dibunuh oleh Antiochus, kamu mati sebagai orang benar, nanti pada saatnya Tuhan akan membangkitkan kamu kembali dan kamu akan menjadi orang-orang bijaksana yang bercahaya. Nah, ini janji sekaligus penghiburan kepada orang Yahudi yang sedang menderita. Ya, ini tujuan dari nubuat Daniel tentang kehidupan kekal.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dikatakan oleh kitab Daniel tentang kehidupan kekal. Dan sekaligus ini adalah akhir dari sesi yang pertama. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan kurang jelas? Silakan. Baik, Pak Jarod, terima kasih atas sesi yang pertama. Teman-teman dan Bapak Ibu semua, untuk mengajukan pertanyaan, silakan menuliskannya di dalam kolom chat. Sudah ada pertanyaan belum? Kayaknya belum ada sebentar. Ada pertanyaan mungkin atau sudah jelas semuanya? Kalau tidak ada, syukur kepada Allah. Kayaknya belum ada ini Pak Oh, Jarod. baik. Kalau begitu saya lanjutkan saja terlebih dahulu. Maaf Pak Jarod, sorry ada pertanyaan. Oke. Sebentar. Pertanyaan dari, oke. Ada pertanyaan. Oke, sebentar ya. Dari Ruby, Bapak Ruby Charles, dari mana diketahui bahwa kitab Daniel ditulis pada masa pemerintahan Antiochus Epiphanes? Ya, tentang waktu penyusunan kitab Daniel, nanti mungkin ada juga yang bertanya tentang waktu penyusunan kitab Makabe, atau juga nanti tentang waktu penyusunan kitab Kebijaksanaan Salomo. Itu tentunya kita tidak bisa secara detail kita bahas di sini, karena tema kita adalah tentang kebangkitan kekal, tentang surga. Tapi sekilas saja, memang dari penelitian para ahli, kitab ini, meskipun ceritanya tentang Raja Nebukadnezar di Babel atau Raja Darius dari Persia, itu diperkirakan ditulis jauh kemudian, yaitu ketika orang Yahudi dijajah oleh bangsa Yunani. Dalam hal ini adalah orang raja yang raise hand ya. Padahal serunya kan pakai ini, ya. dari penjajahan Raja Yunani, yaitu Antiochus Epiphanes, tepatnya Raja Syria yang berbudaya Yunani. Bagaimana itu kok sampai ke situ? Nah, tentu ada penggalian yang panjang lebar. Silakan Bapak nanti melihat tafsiran-tafsiran tentang kitab Daniel, atau bisa juga lihat di presentasi yang saya bagikan nanti. Di situ ada kurang lebih gambaran singkat tentang waktu penyusunan kitab Daniel, kitab Makabe, juga kitab Kebijaksanaan Salomo. Begitu. Baik, Pak Jarod. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Hartuti. Menanyakan apakah semua nabi pada zaman Perjanjian Lama percaya pada kehidupan kekal atau memang tidak dijelaskan? Nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama itu sebagai manusia-manusia pada zamannya, itu kiranya belum sampai pada pemikiran tentang kehidupan kekal. Jadi kehidupan kekal itu baru mulai ketika orang Yahudi masuk dalam pemerintahan bangsa Yunani. Jadi cukup belakang gitu ya. Kira-kira tahun 100 sebelum Masehi. Nah, para nabi yang hidup sebelumnya itu agaknya belum sampai pada pemikiran tentang kebangkitan kehidupan kekal. Mereka baru berpikiran bahwa ya hidup ini hanya satu kali dan terjadi di dunia ini saja, sesudah itu selesai. Kiranya seperti itu. Baik, untuk berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Priska. Pak Jarod, seandainya Israel pada saat itu tidak mengalami penganiayaan berat, apakah bisa jadi gagasan kehidupan kekal tidak akan muncul? Ya, kita tidak bisa berandai-andai ya. Kalau seandainya Adam dan Hawa nggak berdosa, kita berarti tidak tahu tentang yang baik atau yang jahat. Nah, misalnya gitu ya, orang suka berandai-andai. Begitu juga ini berandai-andai namanya.
Kalau orang Israel tidak mengalami penganiayaan berat, apakah orang Israel tidak sampai pada gagasan tentang kebangkitan kekal? Nah, nggak tahu, karena yang jelas orang Israel mengalami penganiayaan berat, dan karena penganiayaan itu mereka kemudian memikirkan tentang kehidupan kekal. Jadi saya sarankan untuk tidak berandai-andai ya. Yang jelas orang Israel dengan situasi yang mereka alami akhirnya sampai pada gagasan tentang kehidupan kekal. Gitu. Baik, Pak Jarod. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Yulia Regina Budi. Yang dibangkitkan dan mengalami kengerian kekal, apakah ini yang disebut dengan neraka? Ya, seperti yang saya katakan tadi, ini kan gagasan awal ya, cikal bakal. Maka banyak hal yang belum sempurna. Seperti nasib orang benar sesudah dibangkitkan itu ngapain mereka? Apakah mereka tinggal di surga? Atau mereka hidup lagi sebagai manusia biasa, nanti mati lagi enggak? Belum sampai ke situ. Begitu juga orang-orang jahat tadi itu, dibangkitkan untuk mengalami kengerian kekal. Apa yang mereka alami? Apakah mereka dipukuli atau ditaruh di neraka, di dalam api yang berkobar-kobar? Mereka, kitab Daniel, itu belum sampai ke situ. Termasuk, kok tadi yang dibangkitkan banyak. Yang lain kemana? Yang lain nasibnya bagaimana? Nah itu juga tidak dipikirkan. Karena ini sebagai gagasan awal tentu masih banyak kekurangannya, masih mentah istilahnya begitu, nanti akan disempurnakan oleh gagasan-gagasan yang muncul selanjutnya. Tapi memang apa yang terjadi pada orang-orang jahat itu, bahwa mereka dikatakan mengalami kengerian kekal, nanti di kemudian hari direnungkan lebih dalam, akhirnya kita sampailah pada gagasan bahwa oh orang-orang jahat itu ditaruh di neraka. Jadi itu perkembangan yang jauh kemudian. Tapi kitab Daniel sendiri belum memikirkan sampai ke situ. Sebab fokusnya itu tentang orang-orang benar yang bercahaya tadi. Karena dia tujuannya kan memberi peneguhan pada orang-orang yang dianiaya. Kamu nggak usah takut, meskipun kamu menderita, nanti mungkin kamu juga dibunuh, tetapi penderitaan dan kematianmu itu tidak sia-sia. Kamu nanti akan dibangkitkan dan kamu akan bercahaya. Seperti makhluk-makhluk surga. Nah, karena itu tetap teguh dalam iman, jangan takut dengan penganiayaan. Nah, itu tujuannya. Ya. Jadi belum sampai memikirkan hal yang detail-detail secara sempurna. Demikian. Baik, ada pertanyaan lagi dari Ibu Agnes Eni menanyakan, apakah yang dimaksud dengan kebangkitan universal? Kebangkitan universal itu adalah kebangkitan yang dialami oleh semua orang secara serentak pada saat yang sama. Itu namanya kebangkitan universal. Nah, yang kita imani sekarang adalah ketika Yesus datang untuk kedua kalinya nanti ke dunia, nah itu kan kita akan mengalami kebangkitan universal. Semua orang akan dibangkitkan. Semua orang yang meninggal akan dibangkitkan. Tidak ada yang tidak dibangkitkan. Tetapi kitab Daniel belum berpikiran sampai ke situ. Makanya tadi yang dikatakan bahwa yang dibangkitkan itu banyak. Banyak itu kan artinya tidak semua. Ada sedikit yang tidak dibangkitkan. Maka ini bukan kebangkitan universal. Kebangkitan yang parsial. Itu yang dibayangkan oleh kitab Daniel. Terima kasih Pak Jarod. Kemudian dari Ibu Agatha Astrid menanyakan, pada kitab Daniel bab 12 ayat 13 dikatakan bahwa akhir zaman, dikatakan mengenai akhir zaman dan kesudahan zaman. Apakah itu ada bedanya, Pak? Ini kurang lebih sama maksudnya ya. Akhir zaman itu ya kesudahan. Kesudahan itu apa ya? Sesuatu yang menyudahi semuanya. Dan itu adalah akhir zaman. Dan akhir zaman itu, mengapa disebut akhir zaman? Ya karena waktu itu Allah akan campur tangan. Allah selama ini diam saja, tapi sebetulnya dia sedang menunggu saat yang tepat, sesuai yang sudah yang dia tentukan. Nah, ketika dia campur tangan, nah itulah yang akan terjadi, itu namanya akhir zaman, dan itu disebut sebagai kesudahan atas segala sesuatu. Ya, itu maksudnya.
akhir zaman ya kurang lebih sama dengan kesudahan itu tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Regina menanyakan di dalam itu di dalam Alkitab ada tertulis bangsamu akan terluput. Di sini Allah akan bertindak untuk menghukum bangsa-bangsa tetapi akan menyelamatkan umatnya. Dari konteks tersebut, bangsa Israel mana yang akan diselamatkan? Israel yang lama sudah hancur. Apakah yang dimaksud adalah Israel yang sekarang? Lalu bagaimana dengan bangsa-bangsa yang lain? Ya, sekali lagi ini adalah sastra apokaliptik. Maka kita harus menafsirkannya secara hati-hati dan tidak bisa secara harfiah. Artinya kalau di sini dikatakan, oh ini mau menyelamatkan Israel, lalu ada tarik logika, oh yang diselamatkan berarti hanya Israel. Bangsa-bangsa lain tidak diselamatkan. Nah, itu namanya penafsiran yang terlalu harfiah. Itu tidak bisa diterapkan dalam sastra apokaliptik ini. Konteksnya adalah, ini orang Yahudi yang sedang dianiaya oleh Antiochus. Maka yang mengalami keselamatan yang disebutkan dalam kitab Daniel ini ya mereka yang dianiaya. Jadi kalau konteksnya itu kita perhatikan, maka keselamatan ini ya ditujukan kepada mereka yang dianiaya, yang mengalami penganiayaan itu. Tapi kalau kita kemudian memahaminya secara lebih luas, ya, ini bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga kita, orang-orang lain, maka ayat ini mau mengatakan bahwa orang-orang yang diselamatkan ini adalah umatnya Tuhan. Orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang selama ini dianiaya oleh orang-orang jahat itu akan pada akhirnya akan diselamatkan oleh Tuhan. Bangsa apapun, tetapi sejauh dia adalah umat Tuhan, berlaku benar, maka dia akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Yang hancur itu ya adalah orang-orang yang selama ini melakukan kejahatan. Tuhan pada akhirnya akan bertindak untuk mengakhiri kejahatan mereka. Begitu. Terima kasih Pak Jarod. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Octavia. Mengapa dalam 1 Makabe responnya berbeda dengan kitab Daniel terhadap penganiayaan Raja Antiochus IV Epiphanes menggunakan pertumpahan darah versus kepercayaan tentang rencana Allah? Ya, ini mungkin akan kita gali lebih dalam lagi nanti di sesi kedua. Tetapi saya memberikan satu gambaran ya, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes ini, masa penganiayaan Antiochus Epiphanes ini, itu menjadi latar belakang dari 3 kitab dalam Perjanjian Lama. Yang pertama adalah kitab Daniel, yang kedua adalah kitab 1 Makabe, yang ketiga adalah kitab 2 Makabe. Daniel, 1 Makabe, 3 Makabe. Nah, 3 kitab ini ternyata punya sudut pandang yang berbeda. Ini samalah seperti kita ya. Kalau ada suatu peristiwa, kalau ada 3 orang, ya 3 orang ini bisa jadi punya pandangan yang berbeda-beda juga ya. Jadi ini sesuatu yang wajar, suatu peristiwa tapi ditanggapi secara berbeda oleh berbagai macam pihak. Begitu juga penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus. Ditanggapi secara berbeda oleh 1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel. Menurut 1 Makabe, penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus ini itu adalah suatu kejahatan berat dan harus dilawan dengan cara apapun. Sebab mereka sedang mempertahankan kemurnian agama. Kemurnian agama harus dipertahankan dengan cara apapun, termasuk dengan kekerasan. Pedang lawan dengan pedang, kekerasan lawan dengan kekerasan. Itu prinsip 1 Makabe. Kitab 2 Makabe, prinsipnya, penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus itu harus dilawan. Termasuk dengan kekerasan kalau perlu. Kemurnian agama harus dijaga. Tetapi yang berperan penting dalam keberhasilan perjuangan umat Allah itu bukan
pertempuran dengan senjata, melainkan karya Tuhan, campur tangan Tuhan. Itu yang lebih penting daripada perjuangan manusia. Karena itu yang lebih penting bukan melawan dengan senjata di medan perang, tetapi darah para martir. Itu yang membuat Tuhan nanti campur tangan untuk menyelamatkan umatnya. Darah para martir. Itu menurut pendapat dua Makabe. Menurut pendapat Daniel, kemurnian agama harus dijaga, setuju. Tapi tidak dengan kekerasan. Biarkan Tuhan nanti yang bertindak. Yang dilakukan oleh umat Allah cuma satu saja. Menjaga iman sebaik-baiknya. Jangan sampai kehilangan iman. Jangan sampai imannya goyah. Nah, itu 3 pendapat yang berbeda sebagai tanggapan atas satu peristiwa, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes. Gitu. Baik, ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Sementara ini masih bisa ya, Pak Jarot ya? Oke. Oke. Ada yang menanyakan dari Bapak Andi Kurniawan, bagaimana mengenai gagasan kebangkitan dalam Yehezkiel bab 37 ayat 6? Ya. Agak di luar. Yehezkiel 37 itu menarik. Tadi saya sebutkan juga Yehezkiel 37 ya. Saya kira Anda kenal dengan perikop itu. Itu cerita tentang Yehezkiel melihat tulang-tulang kering di lembah. Lalu tulang-tulang itu kemudian hidup lagi, bergerak-gerak, lalu ada dagingnya, ada kulitnya, lalu jadi manusia lagi. Nah, itu bukan tentang kebangkitan manusia. Menurut para ahli, Yehezkiel belum sampai ke situ. Penglihatan itu lebih pada kebangkitan kembali umat Tuhan dari kehancuran, dari kebangkitan bangsa. Bangsa Yehuda waktu itu kan hancur-hancuran, sudah nggak ada. Yehuda diruntuhkan, mereka dibuang ke Babel. Orang-orang mengira bahwa ini umat Allah sudah selesai. Tetapi melalui Yehezkiel, Allah menegaskan, saya itu maha kuasa. Saya bisa melakukan apa saja, termasuk menghidupkan suatu bangsa yang sudah hancur, membangkitkan kembali suatu bangsa yang betul-betul sudah hancur. Nah, kemudian itu terjadi untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah bahwa Dia akan bisa memulihkan kembali umat. Jadi Yehezkiel 37 itu tidak berbicara tentang kehidupan kekal, tetapi kebangkitan kembali sebuah bangsa yang hancur. Begitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan terakhir untuk sesi ini dari Bapak Sikwat Sugianto menanyakan bagaimana penjelasannya mengenai Yesus datang untuk yang kedua kali, apakah kita sebelumnya sudah meninggal, jadi maksudnya gitu. Nah, ini tentu saja tidak bisa saya jawab karena saya berbicara tentang perjanjian lama. Tapi Bapak nanti akan menemukan jawabannya dalam pertemuan dengan Romo Vitus nanti ya. Silakan ditanyakan pada saatnya tentang kebangkitan, tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Baik, terima kasih Pak Jarot. Sudah jam 7, saya rasa mungkin Pak Jarot bisa melanjutkan dengan sesi berikutnya. Silakan Pak Jarot. Baik, mari kita lanjutkan. Kalau tadi saya berbicara tentang gagasan, tentang kehidupan kekal dalam kitab Daniel, mari kita beralih ke kitab yang kedua, yaitu kitab 2 Makabe. Saya akan singkat saja, karena background kitab 2 Makabe seperti saya katakan tadi, itu sama dengan Daniel. Penganiayaan yang dilakukan oleh Antiochus IV Epiphanes. Antiochus IV Epiphanes menghendaki agar orang Yahudi meninggalkan adat istiadat mereka, meninggalkan agama mereka. Disuruh untuk menyembah dewa-dewi bangsa-bangsa asing. Lalu muncul pemberontakan. Nah, seperti saya katakan tadi, ada perbedaan sikap antara kitab
1 Makabe, 2 Makabe, dan Daniel menyikapi penganiayaan itu. Menurut kitab 2 Makabe, dia agak mirip dengan 1 Makabe. Penganiayaan yang dilakukan Antiochus itu memang harus dilawan. Kalau perlu dengan kekerasan. Tapi yang berperan besar itu sebetulnya bukan kekuatan manusia, tetapi adalah kekuatan Allah sendiri. Sehingga nanti yang membuat Allah tergerak untuk menyelamatkan umatnya itu sebetulnya bukan Makabe yang mengangkat senjata di medan perang, tetapi darah para martir. Nah, dalam konteks itulah kitab 2 Makabe berbicara tentang kemartiran 7 bersaudara dan ibu mereka. Kisah 8 martir. Di kitab 2 Makabe bab 7 ayat 1 sampai 42. Dan dalam perikop ini kita akan menemukan gagasan tentang kehidupan kekal. Nah, mari kita mendalami perikop ini. Silakan Anda buka 2 Makabe bab 7. Ceritanya panjang, kita tidak akan membaca semuanya. Kita baca di bagian awal saja. Bab 7 ayat 1 sampai 2. Ya. Saya coba untuk bantu bacakan, Pak Jarod. 2 Makabe bab 7 ayat 1 sampai dengan 2. Terjadi pula yang berikut ini. 7 orang bersaudara serta ibu mereka ditangkap. Lalu dengan siksaan cambuk dan rotan mau dipaksa oleh sang raja untuk makan daging babi yang haram. Maka seorang dari antara mereka, yakni yang menjadi juru bicara berkata begini, apakah yang hendak Baginda tanyakan kepada kami? Dan apakah yang hendak Baginda ketahui? Kami lebih bersedia mati daripada melanggar hukum nenek moyang. Nah, itu ceritanya. Saya andaikan Bapak Ibu cukup akrab dengan perikop ini karena ini perikop yang sebetulnya sangat terkenal. Apa yang terjadi? Antiochus ini, raja yang dibicarakan ini Antiochus. Antiochus memaksa orang Yahudi untuk meninggalkan agama mereka. Kalau orang tidak mau, tangkap. Dibujuk. Kalau dibujuk tidak mau, bunuh. Maka dalam kisah ini, dikisahkan Antiochus menangkap 7 orang bersaudara bersama dengan ibu mereka. Jadi ada 8 orang, satu keluarga. 8 orang, ibu dan 7 anak. Dipaksa untuk meninggalkan agama Yahudi. Caranya gimana? Caranya paling sederhana. Paksa mereka makan daging babi. Karena daging babi ini sangat jelas gitu. Kalau orang mau makan berarti dia menyangkal keyahudiannya. Kalau orang tidak mau makan berarti dia ngotot dengan imannya, dia harus dibunuh. Ya, sangat gampang. Maka cara untuk ngetes apakah orang mau meninggalkan imannya atau enggak itu paksa dia makan daging babi. Nah, kalau saya dan Anda dipaksa makan daging babi, ya kita akan penuh sukacita ya. Nggak usah dipaksa. Daging babi enak ya. Saya juga senang. Ya. Tapi bagi orang Yahudi ini sangat sensitif. Daging babi itu haram. Kok dipaksa? Ini sangat melukai harga diri. Sehingga dalam kisah ini 7 bersaudara dan ibu mereka ini tidak mau makan daging babi. Maka karena mereka tidak mau, kemudian mereka dibunuh satu persatu. Silakan nanti Anda baca sendiri selengkapnya. Ini perikop yang sangat kejam. Dan kekejamannya sangat eksplisit. Di mana ada orang dipotong tangannya, dikerat lidahnya, dikuliti kepalanya, dan lain. Ada semua di sini. Silakan nanti dibaca. Tetapi yang penting bagi kita adalah ketika orang-orang itu mau dibunuh satu-satu, ketika mereka akan mati satu-satu, di situ mereka berkata-kata, dan dalam perkataan mereka terungkap keyakinan mereka, iman mereka tentang kehidupan kekal. Nah, itu yang mau kita lihat. Nah, mari kita lihat. Langsung kita lihat tentang anak kedua. Jadi anak pertama itu sudah dibunuh,
Yang sementara anak pertama dibunuh, saudara-saudaranya disuruh menyaksikan. Supaya mereka takut lalu menyangkal iman mereka. Tetapi ternyata tidak, mereka tidak takut. Satu persatu itu tetap ngotot dengan imannya, mempertahankan imannya. Ya, kemudian satu persatu akhirnya mati. Nah, kita lihat dalam kesaksian anak kedua sebelum dia mati. Tidak usah dibaca ini, semua silahkan melihat kitab suci masing-masing. 2 Makabe bab 7 ayat 9. Anak kedua itu mengatakan, sebelum mati, Ketika sudah tidak usah dibaca. Oke, siap. Semua lihat kitab suci masing-masing. Lihat bab 7, bab 2, 2 Makabe bab 7 ayat 9 ya. Dikatakan di situ, anak kedua mengatakan, Raja alam semesta akan membangkitkan kami untuk kehidupan kekal oleh karena kami mati demi hukum-hukumnya. Nah, dalam perkataan anak kedua ini ada kesaksian bahwa orang mati itu tidak selesai dengan kematian, tapi akan mengalami kehidupan kekal, yaitu mereka yang mati demi hukum-hukum Tuhan. Nah, ini kurang lebih menggemakan apa yang dikatakan Daniel tadi, bahwa orang-orang benar itu nanti akan dibangkitkan dan akan mengalami kehidupan kekal. Nah, anak kedua ini mati demi hukum-hukum Tuhan, maka dia yakin akan mengalami kebangkitan dan kehidupan kekal. Itu kesaksian anak kedua. Kita lihat sekarang ayat 11, itu kesaksian anak ketiga. Anak ketiga ini juga akan dibunuh. Nah, sebelum dia mati, dia berkata begini, dari surga, aku telah menerima anggota-anggota ini, dan demi hukum-hukum Tuhan, kupandang semuanya ini bukan apa-apa. Tetapi aku berharap akan mendapat kembali semuanya daripadanya. Ya. Jadi anak ketiga ini tangannya itu mau dipotong. Tetapi dia berkata, enggak apa-apa, potong saja. Sebab tangan saya ini saya terima dari surga, dari Tuhan. Kalau Anda potong, saya kehilangan, enggak apa-apa. Karena nanti dalam kehidupan kekal, Tuhan akan memberikan tangan yang hilang itu kembali kepada saya. Nah, dalam kesaksian anak ketiga ini kita ketahui mereka mengimani kebangkitan itu, kebangkitan badan. Jadi misalnya tangannya hilang sekarang, nanti di surga itu tangan yang hilang itu akan dipulihkan. Artinya nanti di surga orang punya kepala, kaki, tangan yang utuh. Jadi mereka membayangkan kebangkitan badan. Kita lihat kesaksian anak keempat, bab 7 ayat 14. Sungguh baiklah berpulang oleh tangan manusia dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami akan dibangkitkan kembali olehnya. Sedangkan bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Jadi anak keempat ini meyakini bahwa yang dibangkitkan itu cuma orang-orang benar. Makanya dia rela mati, dibunuh nggak apa-apa. Karena orang benar dibunuh, nanti dia akan mengalami kebangkitan kekal. Tetapi raja, karena dia sudah berbuat jahat, ya dikatakan bagi baginda tidak ada kebangkitan untuk kehidupan. Jadi si anak keempat ini membayangkan kebangkitan itu hanya dialami oleh orang-orang benar. Sementara orang-orang jahat ya sudah mati selesai dan nggak ada apa-apa lagi. Itu keyakinan anak keempat. Nah, kemudian sang ibu. Sang ibu ketika memberi semangat kepada anaknya yang bungsu supaya jangan takut, dia juga berbicara tentang kebangkitan kekal. Ya. Kita lihat di sini, si ibu berkata, jangan takut kepada algojo itu. Sebaliknya, hendaklah menyatakan diri sepantas kakak-kakakmu, dan terimalah maut itu, supaya aku mendapat kembali engkau serta kakak-kakakmu di masa belas kasihan kelak. Nah, ini menarik gagasan kebangkitan menurut si ibu ini. Jadi orang benar ketika mengalami kebangkitan kekal menurut si ibu ini, kelak itu akan dikumpulkan ya beserta keluarganya. Sehingga jangan sampai si anak ini murtad atau berkhianat. Supaya nanti semua
bisa kumpul bareng di kehidupan kekal. Keluarga mereka bersatu lagi dalam kehidupan kekal. Jadi tampaknya dia membayangkan kehidupan kekal itu ya kurang lebih seperti di sini. Keluarga di sini ya menjadi keluarga di sana. Seperti itu. Dan terakhir, kita lihat kesaksian dari si anak yang ketujuh, anak bungsu ya. Bab 7 ayat 36. Sebelum dia dibunuh, dia berkata, "Adapun saudara-saudara kami mendapat minuman kehidupan kekal karena perjanjian Allah setelah mereka menderita sengsara sementara. Sedangkan Baginda akan mendapat hukuman yang adil atas kecongkakan Baginda oleh karena pengadilan Allah." Nah, ini si bungsu punya pendapat yang berbeda dengan kakaknya tadi itu. Si bungsu meyakini bahwa nanti dalam kehidupan kekal, ketika Allah membangkitkan manusia, orang benar itu akan dibangkitkan untuk mendapatkan ganjaran, anugerah dari Tuhan. Yang dikatakan di sini, mendapat minuman kehidupan kekal. Jadi mereka akan mengalami kebahagiaan selama-lamanya. Sementara si raja, karena congkak, kejam, ya dia akan dibangkitkan, tetapi akan mendapatkan hukuman yang adil. Allah akan menjatuhkan pengadilan, dan dia akan mengalami hukuman untuk selama-lamanya. Jadi pandangannya agak berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah gagasan tentang kebangkitan kekal dalam kitab 2 Makabe. Gagasan ini ditaruh di mulut martir-martir yang rela menyerahkan nyawanya demi mempertahankan iman mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa para martir itu rela mati? Tidak takut mati. Ya karena mereka mengimani kebangkitan kekal. Ini Anda lihat di sini. Poin pertama, mengapa para martir sangat berani, tidak takut diancam, tangannya dipotong, kakinya dipotong? Ya karena mereka mengimani kebangkitan. Kehidupan yang ada di dunia ini, itu bagaimanapun akan berakhir. Maka yang penting adalah bagaimana nasib kita nanti sesudah kematian. Itu dalam pemikiran mereka. Kalau mereka setia dengan iman mereka, mereka akan mengalami kehidupan kekal dalam kebahagiaan. Dan sebaliknya kalau mereka mengingkari iman mereka, mereka akan mengalami hukuman kekal. Nah, itu yang lebih mereka pikirkan. Sehingga meskipun mereka diakhiri hidupnya di dunia ini dengan cara yang mengerikan, bagi mereka nggak masalah. Karena toh hidup di sini memang akan berakhir. Gitu. Tapi dengan setia pada iman, mereka punya tiket untuk menikmati kebahagiaan kekal. Itu yang paling penting. Itu yang membuat para martir ini rela menyerahkan nyawa mereka. Nah, begitulah pandangan kitab 2 Makabe tentang kehidupan kekal. Dan ada dua hal lagi yang menarik dalam kitab ini, karena dalam kitab ini saya tidak akan mendalami ini lebih lanjut, silakan nanti didalami sendiri. Kitab ini juga berbicara tentang doa bagi para arwah. Jadi Makabe, Yudas Makabe, suatu ketika pasukannya itu ada yang tewas. Setelah dilihat, ternyata orang-orang yang mati itu memegang jimat. Oh, kalau begitu mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan karena itu mereka mati sebagai hukuman dari Tuhan, karena mereka lebih percaya pada jimat daripada kepada Tuhan. Maka Yudas sangat sedih, karena saudara-saudaranya ini nanti bisa jadi mendapatkan hukuman dari Tuhan di kehidupan yang kedua. Sehingga kemudian Yudas mendoakan para arwah ini agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, agar dosa-dosa mereka diampuni, sehingga Yudas sambil berdoa juga mempersembahkan korban. Nah, maka di sini kita dapat menemukan gagasan bahwa ketika orang meninggal, menurut pemikiran 2 Makabe, arwahnya itu masih belum pasti, masih menunggu apakah dia akan mengalami kebahagiaan kekal atau kehidupan kekal. Nah, sebelum ditentukan oleh Tuhan, manusia yang masih hidup masih bisa berbuat sesuatu.
yaitu membuat atau mempersembahkan korban, memberikan silih atas dosa-dosa mereka agar Tuhan berbelas kasihan kepada mereka, lalu mengizinkan mereka untuk mengalami kehidupan kekal. Nah, ide dua Makabe ini kemudian diadaptasi oleh Gereja Katolik, lalu kemudian menjadi iman tentang api penyucian. Ini cikal bakalnya dari kitab dua Makabe. Lalu ada satu lagi, masih dari kitab dua Makabe, yaitu tentang pengantaraan orang kudus. Supaya Anda tidak mengawang-awang, mari kita baca ini. 2 Makabe 15 ayat 12 sampai 16. Silakan. Adapun penglihatan itu adalah sebagai berikut. Telah tampak olehnya belas kasih iman besar Onias, seorang yang baik budi, yang sopan pergaulannya, bersahaja tingkah lakunya, yang mulia bicaranya, dan yang sejak masa mudanya biasanya melaksanakan segala kebijaksanaan. Ia tengah bersembahyang untuk seluruh masyarakat Yahudi sambil menadahkan tangan. Kemudian tampaklah dengan cara yang sama seorang yang unggul karena uban dan mulianya yang bercahayakan keluruhan megah yang menakjubkan. Onias angkat bicara dan berkata, "Inilah sahabat saudara-saudaranya yang banyak berdoa untuk rakyat dan kota suci, yaitu Yeremia, Nabi Allah." Kemudian Yeremia mengulurkan tangan kanannya dan menyerahkan sebilah pedang keemasan kepada Yudas seraya berkata, "Terimalah pedang yang suci ini sebagai anugerah Allah. Dengan ini akan kau hancurkan segala lawan." Ya. Jadi untuk memberi semangat kepada pasukannya sebelum maju perang, Yudas Makabe mengatakan, kita ini didoakan oleh para pendahulu kita. Yang dua orang disebut tadi adalah Onias, imam besar, dan Nabi Yeremia. Jadi meskipun mereka sudah meninggal, Onias di kehidupan yang kekal itu ternyata tetap sebagai imam besar. Demikian juga Yeremia, tetap seorang nabi. Nah, dua orang besar ini mengasihi umat yang masih hidup, maka selalu mendoakan mereka supaya mereka selamat, supaya mereka diberkati. Nah, ini gagasan menarik. Karena dengan demikian orang yang meninggal itu tetap dengan profesinya masing-masing, imam besar, raja, nabi. Dan di sana mereka yang hidupnya di dunia itu baik, itu di sana itu akan menjadi orang istimewa bagi Tuhan dan bisa menjadi pengantara doa-doa kita. Ya. Ini yang kemudian diadopsi oleh Gereja Katolik, kemudian menjadi peran dari Santo Santa seperti itu. Cikal bakalnya ya kitab 2 Makabe. Ya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana kitab 2 Makabe berbicara tentang kehidupan kekal melalui kesaksian para martir tadi, melalui tindakan Yudas berdoa kepada orang yang sudah meninggal, juga melalui kesaksian Yudas tentang doa orang yang sudah meninggal terhadap bagi orang yang masih hidup. Nah, sangat banyak sebetulnya yang dikatakan oleh kitab 2 Makabe tentang kehidupan kekal. Selanjutnya, saya beralih ke kitab yang ketiga, kitab yang terakhir, yaitu kitab Kebijaksanaan Salomo. Ini agak berbeda sendiri karena Daniel dan 2 Makabe ini termasuk kitab-kitab yang satu, kitab-kitab narasi ya, cerita. Sementara ini, Kebijaksanaan Salomo ini adalah kitab kebijaksanaan, kitab hikmat. Apa yang dikatakan oleh kitab Kebijaksanaan Salomo tentang
kehidupan kekal. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu kitab Kebijaksanaan Salomo. Ini adalah kitab yang tergolong baru. Dia baru ditulis pada masa-masa sebelum era Kristiani dan ditujukan kepada orang Yahudi di perantauan. Tujuannya supaya orang Yahudi tetap setia dengan iman mereka meskipun tinggal di tengah-tengah bangsa asing. Nah, kitab ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang penting bagi kita sekarang ini adalah bagian yang pertama. Bab 1 ayat 1 sampai bab 6 ayat 21. Di mana pada bagian ini ditampilkan perbedaan antara 2 dunia. Dunia yang sementara dan dunia yang abadi. Dunia yang sementara dikuasai oleh kejahatan. Dunia yang abadi dikuasai oleh kebaikan. Dunia yang sementara itu kelihatan. Dunia yang abadi itu tidak kelihatan. Nah, mari kita lihat apa yang dia katakan tentang 2 dunia. Kita baca Kebijaksanaan Salomo, bab 1 ayat 1 sampai 6. Silakan. Kasihanilah kebenaran, hai para pengusaha dunia. Hendaklah pikiranmu tertuju kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dan carilah Dia dengan tulus hati. Ia membiarkan dirinya ditemukan oleh yang tidak mencobainya, dan menampakkan diri kepada semua yang tidak menaruh syak prasangka terhadapnya. Pikiran bengkak-bengkok menjauhkan daripada Allah, dan kekuasaannya yang diuji mengenyahkan orang bodoh. Sebab kebijaksanaan tidak masuk ke dalam hati keruh dan tidak pula tinggal dalam tubuh yang dikuasai oleh dosa. Roh pendidik yang suci menghindarkan tipu daya dan pikiran pandir dijauhkannya. Sebab kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Tetapi orang penghujat tidak dibiarkannya terluput dari hukuman karena ucapan bibirnya. Memang Allah menyaksikan hati sanubarinya, benar-benar mengawasi isi hatinya, dan mendengarkan ucapan lidahnya. Ya, ini agak berbeda sedikit ya, karena tadi kita berbicara tentang kisah-kisah, sekarang kita berbicara tentang syair ya. Maka cara penafsirannya juga berbeda. Kalau Anda belajar di KPKS Santo Paulus, kitab Kebijaksanaan Salomo ini masuk dalam pelajaran tafsir kitab-kitab kebijaksanaan. Jadi berbeda dengan Daniel maupun 2 Makabe. Apa yang tadi kita baca? Bab 1 ayat 1 sampai 6. Kitab ini, ayat ini maksud saya, ayat 1 sampai 6, itu mengajak kita semua, mengajak para pembaca untuk hidup dalam kebenaran. Jadilah orang-orang benar, jadilah orang-orang yang mencari Allah. Jangan menjadi orang jahat, jangan menjadi orang fasik, jangan menjadi orang yang pikirannya bengkang-bengkung. Bengkang-bengkung tadi susah dibaca ya. Bengkang-bengkung itu maksudnya apa ya? Bengkak-bengkok gitu ya. Itu karena pikirannya nggak lurus kepada Allah, tapi bengkak-bengkok menjauh dari Allah. Jadilah orang bijaksana, jangan jadi orang yang bebal. Itu tujuan dari keseluruhan nasihat dalam kitab Kebijaksanaan Salomo. Tapi teristimewa ditegaskan di ayat 1 sampai 6. Nah, kalau kita jadi orang bebal, orang bengkang-bengkung, memangnya seperti apa itu? Nah, ini di bagian selanjutnya diceritakan tentang bagaimana pikiran orang-orang bebal, pikiran orang-orang fasik. Kita baca bab 1 ayat 16 sampai 2 ayat 2. Silakan. Tetapi dengan perbuatan dan kata para fasik telah memanggil maut dan
didambakannya sambil memandangnya sebagai sahabat. Mereka mengadakan perjanjian dengannya karena mereka patut menjadi bagiannya. Karena angan-angan tidak tepat, maka berkatalah mereka satu sama lain, pendek dan menyedihkan hidup kita ini. Dan pada akhir hidup manusia tidak ada obat mujarab. Seseorang yang kembali dari dunia orang mati tidak dikenal. Serba kebetulan kita dijadikan, dan kelak kita ini seolah-olah tak pernah ada. Asap sajalah nafas di dalam hidung kita, dan pikiran hanya merupakan bunga api dari denyut jantung kita. Ya, ini adalah pikiran orang fasik. Orang fasik itu artinya orang jahat sekaligus berdosa. Jadi ini luar biasa lah. Sudah jahat berdosa lagi. Itu fasik. Kita jangan punya pikiran seperti ini. Jauhi pikiran orang fasik. Orang fasik berpikir bahwa hidup itu hanya ada di dunia. Jadi kalau ada orang yang berpikir hidup itu cuma di dunia ini saja, nah ini pikiran orang fasik ini. Menurut kitab Kebijaksanaan Salomo. Menurut orang fasik, hidup itu hanya ada di dunia ini saja. Manusia itu ada juga hanya karena kebetulan. Ayat 2 tadi, serba kebetulan kita dijadikan. Jadi Tuhan Allah itu tidak merancang kita secara khusus, tapi kebetulan aja kita ada. Gitu. Kebetulan ada, nanti kebetulan lahir, kebetulan mati. Nah itu hidup manusia, semua serba kebetulan. Itu menurut orang fasik. Dan bahwa akhir hidup semua orang itu sama saja. Orang jahat itu mati, orang baik itu juga mati. Sama saja akhir hidup manusia. Nah itu pikiran orang fasik. Kita diajak untuk tidak berpikiran seperti itu. Mengapa demikian? Karena gara-gara berpikiran seperti itu, ini nanti akan mempengaruhi tindakan atau tingkah laku seseorang. Mari kita lihat bab 2 ayat 10 sampai 12. Silakan. Mari kita menindas orang miskin yang benar. Jangan kita mengasihani janda, dan jangan peduli akan uban orang yang lanjut usia. Kebetulan kekuatan kita hendaknya menjadi keindahan, kaidah keadilan, sebab yang lemah ternyata tidak berguna. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan, serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Nah, itu. Kalau orang fasik berpikiran, hidup itu kan cuma sekali. Hidup itu cuma di dunia ini saja. Kita ini ada juga cuma karena kebetulan. Dan kita semua nanti akan meninggal, mau baik, mau jahat, kita semua akan meninggal. Nah, pikiran seperti itu nanti akan membuat orang untuk terdorong bertindak sewenang-wenang dan adil. Dia punya prinsip, kita kuat, mari kita kuasai yang lemah. Yang kuat itu yang menang. Nggak apa-apa kita tindas, nggak apa-apa kita berbuat tidak adil. Toh kita nanti semua mati, mumpung kita kuat, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya kekuatan kita. Yang penting hidup kita senang. Tidak peduli kita menindas orang lain, nggak masalah. Toh kita semua nanti juga akan mati. Jadi gara-gara punya pikiran fasik, nanti tingkah lakunya akan menjadi sewenang-wenang. Kitab Kebijaksanaan Salomo menegaskan pikiran orang fasik itu keliru. Bab 2 ayat 21 sampai 24, silakan. Demikianlah mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat.
karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargakan kemuliaan bagi jiwa yang murni. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan dijadikannya gambaran hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Nah, pikiran orang fasik itu sesat. Mereka mengatakan hidup cuma sekali. Mereka mengatakan hidup itu cuma kebetulan. Sesat itu. Penulis kebijaksanaan selalu menegaskan manusia diciptakan untuk kebakaan. Kebakaan artinya manusia diciptakan untuk masuk ke keabadian. Jadi tidak mati selesai, tidak. Tapi manusia diciptakan untuk kebakaan, akan mengalami keabadian. Itu artinya ketika menciptakan manusia, Tuhan Allah itu merancang dengan sungguh-sungguh. Bukan kebetulan manusia ada, tidak. Tetapi Tuhan Allah sengaja merancang itu. Nah, karena itu, hidup manusia itu semua ada artinya. Kalau orang fasik mengatakan, mari kita tindas orang miskin, mumpung kita kuat. Sebab hidup itu harusnya kita senang. Mumpung hidup kita harus senang. Setelah itu kita nggak ada apa-apa lagi karena mati. Kebijaksanaan Salomo mengatakan tidak. Penderitaan itu bukan suatu aib. Sebab Tuhan itu memperhatikan semuanya. Kesusahan manusia nanti akan berbuah ganjaran kesucian. Jadi penderitaan manusia ini bukan tidak ada artinya, bukan sia-sia saja, tetapi Tuhan memperhatikan dan nanti akan memberikan ganjaran kesucian atas penderitaan tadi. Dan kalau dikatakan bahwa nanti orang benar dan orang fasik nasibnya sama saja, itu juga keliru. Kebijaksanaan selalu mengatakan nasib orang benar dan orang fasik itu nanti berbeda. Bedanya gimana? Mari kita lihat. Bab 3 ayat 1 sampai 6. Silakan. Tetapi jiwa orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka mati nampaknya, dan pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran, namun mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun harapan mereka penuh kebakaan. Setelah disiksa, sebentar mereka menerima anugerah yang besar, sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksanyalah mereka olehnya, lalu diterima bagaimana korban bakaran. Ya. Bagi orang fasik, karena hidup itu cuma sekali di dunia ini ya, penderitaan itu dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan, suatu aib, sesuatu yang harus dihindari. Kutukan itu penderitaan. Tidak ada nilainya. Nah, tetapi menurut kitab kebijaksanaan Salomo, karena konsepnya manusia itu diciptakan untuk kebakaan, apa yang terjadi di dunia ini itu nanti menentukan kehidupan kita dalam kehidupan kekal. Gitu. Sehingga penderitaan itu ada maknanya. Ini bukan sesuatu yang sia-sia saja. Penderitaan itu adalah ujian yang akan menguji seseorang apakah layak tidak dia nanti menerima kehidupan kekal. Penderitaan itu laksana emas dalam dapur api. Kalau orang mengalami penderitaan, dia itu seperti emas. Ya. Emas
supaya didapat emas yang murni, dia harus dibakar dengan api. Makin panas apinya, makin murni emasnya. Begitu juga penderitaan manusia. Penderitaan itu semakin berat, itu berarti orang ini semakin dimurnikan. Kalau dia bisa bertahan, wah nanti keluar-keluar sudah menjadi emas yang murni, sangat berharga. Sehingga kalau ada orang benar yang menderita, menurut kitab kebijaksanaan Salomo, itu bukan berarti dia dihukum oleh Tuhan, tapi dia sedang diuji, dia sedang dimurnikan. Supaya nanti dia diberi tempat yang layak, yang mulia dalam kehidupan kekal. Jadi tidak benar bahwa nasib orang benar dan orang fasik nanti sama saja, beda. Nanti ada tempatnya masing-masing, dan di tempat abadi itulah keadilan Tuhan ditegakkan. Bisa jadi keadilan Tuhan belum terjadi di dunia ini. Artinya ada orang benar yang menderita. Tetapi itu nanti akan ditegakkan secara definitif dalam kehidupan kekal. Dan titik tolaknya adalah yang disebut hari pembalasan. Yang dalam kitab Daniel tadi disebut akhir zaman atau kesudahan. Dalam kitab kebijaksanaan Salomo disebut hari pembalasan. Mari kita lihat bab 3 ayat 7 sampai 9. Silakan. Maka pada waktu pembalasan mereka akan percaya. Maka pada waktu pembalasan mereka akan bercahaya dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat, dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya pada Allah akan memahami kebenaran, dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihan. Nah, ini ajaran dari kitab kebijaksanaan Salomo tentang kehidupan kekal. Ya, Tuhan nanti akan membuat yang disebut hari pembalasan. Di mana pada hari pembalasan itu, Tuhan akan mengadili para bangsa. Dia akan mengadakan pengadilan yang definitif. Yang baik akan diberkati dengan kebahagiaan kekal, yang jahat akan dihukum dengan hukuman yang kekal. Nah, setelah penghakiman itu, apa yang terjadi pada orang-orang benar? Ya, mereka akan dimuliakan. Kalau sebelumnya di dunia mereka dianiaya, ditindas, menderita, dibunuh, seolah-olah mereka tidak ada harganya, tetapi jiwa mereka sebetulnya ada di tangan Tuhan. Mereka sedang dibakar dengan api ini, supaya dimurnikan. Maka setelah hari penghakiman, orang-orang benar itu akan bercahaya. Dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Ini untuk menggambarkan kemuliaan, yang sinar yang terang dari orang-orang benar tadi. Mereka juga akan diberi kuasa untuk mengadili. Bersama-sama Tuhan mengadili orang-orang jahat. Ini yang akan dialami oleh orang-orang benar. Pembalikan nasib. Dulu dianiaya, kemudian nanti akan mulia. Tapi pembalikan nasib juga akan dialami oleh orang-orang fasik. Kalau orang-orang fasik dulu hidupnya seenak-enaknya, sewenang-wenang, kejam, jahat, tidak adil, nanti mereka juga akan mengalami hukuman yang setimpal. Apa yang akan mereka alami? Mari kita lihat ayat 10 sampai 12. Silakan. Tetapi para fasik mendapat hukuman sesuai dengan angan-angannya oleh karena mereka tidak menghiraukan yang benar dan telah murtad daripada Tuhan. Sungguh celakalah orang yang menghina kebijaksanaan dan ketertiban. Hampalah harapan mereka dan sia-sialah jerih payahnya, dan segenap pekerjaannya percuma adanya. Para istri mereka adalah bodoh, dan buruklah anak-anak mereka, keturunannya terkutuk. Nah, itu nasib orang-orang fasik dalam kehidupan kekal nanti menurut kebijaksanaan Salomo.
Selama ini mereka hidup seenaknya, tidak adil, kejam, menindas, membunuh orang benar. Pada saat hari pembalasan nanti, mereka akan menerima hukuman setimpal. Ya. Mereka akan, ini, sungguh celakalah orang yang menghina kebijaksanaan dan ketertiban. Ya. Para istri mereka adalah bodoh dan buruklah anak-anak mereka, keturunannya terkutuk. Ya. Pada intinya mau dikatakan ya mereka akan mengalami situasi yang berbanding terbalik dengan orang-orang benar. Orang-orang benar bercahaya, ya mereka akan terpuruk dalam kegelapan. Itu nasib orang-orang fasik. Nah, kalau begitu apa yang dikatakan oleh kitab Kebijaksanaan Salomo? Kitab ini mau menegaskan bahwa ada dua dunia. Dunia yang kelihatan, itu dunia tempat kita hidup sekarang. Dunia ini sementara, dikuasai oleh kejahatan, penuh dengan ketidakadilan. Seringkali di sini orang jahat yang berkuasa, orang benar yang tertindas. Tetapi kita harus ingat bahwa dunia ini yang sementara ini akan berlalu. Di sisi lain ada dunia yang tidak kelihatan, dunia yang abadi, dunia yang dikuasai oleh Tuhan, oleh kebenaran. Kita hidup hendaknya berfokus pada dunia yang tidak kelihatan itu. Sehingga apapun yang kita alami sekarang, itu harus kita jalani dengan sungguh-sungguh, supaya akhirnya nanti kita dipandang layak untuk masuk dalam dunia yang penuh dengan kebahagiaan, dunia abadi itu. Dunia yang abadi hanya dialami oleh mereka yang memilih kebijaksanaan, oleh mereka yang benar. Mereka yang mengalami penganiayaan di dunia ini, tetapi menganggap penganiayaan ini sebagai sarana untuk pemurnian. Sehingga kehidupan kita di dunia ini, itu sebetulnya adalah fase persiapan bagi kehidupan di alam baka nanti. Nah, dengan gagasan seperti ini, kitab Kebijaksanaan Salomo mengubah konsep manusia tentang kematian. Kematian dulu dianggap sebagai sesuatu yang menyedihkan, akhir dari semuanya. Mati, selesai. Tetapi kitab Kebijaksanaan Salomo mengubahnya. Kematian itu bukan momen yang menyedihkan. Kematian justru adalah momen yang penuh pengharapan. Sebab kematian itu pintu untuk memasuki alam baka. Bagi orang benar, ini justru saat yang menggembirakan karena kemudian kita akan boleh masuk dalam kebahagiaan kekal bersama Tuhan. Kematian bukan titik akhir, kematian adalah momen pengharapan untuk menikmati kebersamaan dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itulah pandangan kitab Daniel, kitab 2 Makabe, dan kitab Kebijaksanaan Salomo tentang kehidupan kekal. Sebagai catatan sebelum saya akhiri, tentu ide-ide mereka beda dengan yang kita yakini sekarang. Karena ini adalah ide-ide awal. Maka kalau Anda mau bertanya bagaimana hubungannya dengan yang kita imani sekarang, Anda bertanyanya bukan sekarang, tapi harus menunggu nanti Romo Vitus dan teman-teman yang lain menjelaskan tentang bagaimana iman kebangkitan menurut ajaran Gereja Katolik. Tapi yang saya paparkan di sini tadi adalah cikal bakalnya sehingga akhirnya kita sampai pada iman yang kita yakini sekarang. Demikian, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak Jarod. Ada pertanyaan tadi yang terlewat karena waktu ya. Ditanyakan oleh Bapak Yohanes Baptista, apa hubungan antara Raja Antiochus Epiphanes dengan Nebukadnezar dan raja-raja lainnya yang disebut dalam kitab Daniel? Ya, ini mungkin lebih dalam dapat Bapak pelajari ketika membahas kitab Daniel. Saya jawab ringkas saja.
Meskipun kitab Daniel menampilkan kisah raja-raja besar, Nebukadnezar, ada Darius, ada Belsasyar, dan lain-lain, sebetulnya raja-raja ini dipakai sebagai perlambang saja. Karena Daniel ini adalah kisah-kisah pengajaran sebetulnya ya. Sehingga yang dipentingkan adalah apa yang mau diajarkan oleh kisah itu, misalnya dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar, apa yang dialami Daniel, pelajaran apa yang mau disampaikan dengan kisah itu. Jadi raja-raja itu dipandang sebagai lambang dari atau perwakilan dari raja-raja asing yang menindas umat Allah. Umat Allah meskipun mengalami penindasan, dia diajak untuk setia seperti yang diteladankan oleh Daniel. Ya. Jadi raja-raja itu hanya lambang wakil dari kekuatan raja-raja asing. Kitab Daniel sebetulnya ditulis pada masa pemerintahan Raja Antiochus IV Epiphanes. Begitu kurang lebih penjelasannya. Terima kasih Pak Jarod. Mungkin ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan yang mungkin yang berhubungan dengan materi yang tadi diajarkan oleh Pak Jarod ya, gitu. Jadi yang berhubungan dengan perjanjian lama ya, dengan ketiga kitab tersebut, kitab Daniel, Makabe, dan kebijaksanaan Salomo. Ini ada pertanyaan dari Pak Paulus nih ya. Ya. Apakah ada api penyucian sesuai kitab kebijaksanaan Salomo? Pertama-tama saya koreksi dulu, bukan api pencucian Pak ya. Pencucian itu berarti apinya dicuci Pak ya. Itu mesin cuci Pak. Bukan cuci Pak ya, tapi suci. Jadi penyucian ya. Jangan lupa istilahnya api penyucian, bukan api pencucian ya. Yang tepat itu api penyucian. Nah, apakah ada api penyucian dalam kitab kebijaksanaan Salomo? Jawabannya tidak. Gagasan tentang api penyucian tadi diperkenalkan dalam kitab 2 Makabe ya. Ketika Yudas Makabe berdoa bagi teman-temannya yang meninggal tapi dalam keadaan berdosa, dia tidak mau teman-temannya ini masuk neraka istilahnya, dihukum oleh Tuhan, maka dia doakan supaya mereka ini mengalami kebahagiaan kekal. Nah, dari gagasan ini, dari tindakan Makabe ini, muncul gagasan kalau begitu orang yang meninggal ini di alam sana itu belum definitif ini. Masih di tempat tunggu ya, tempat transit. Nah, di saat itu masih ada kesempatan bagi orang-orang yang hidup untuk mendoakan supaya Allah berbelas kasih untuk memurnikan mereka. Nah, gagasan ini kemudian diadopsi menjadi api penyucian oleh gereja Katolik. Tentu tidak langsung ya, tapi ada tahap-tahapnya. Hanya cikal bakalnya adalah salah satunya dari kitab 2 Makabe tadi. Tapi itu tidak ada dalam kitab kebijaksanaan Salomo. Begitu, Pak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Yudit Wijaya menanyakan apakah ada relasi antara kisah 7 anak dan 1 ibu dengan penderitaan Yesus ketika akan disalibkan? Tidak ada hubungannya ya. Kisah tentang 7 bersaudara dengan ibu mereka ini menggambarkan kisah kemartiran. Orang-orang yang dipaksa untuk meninggalkan iman mereka tapi bertahan, lalu akibatnya mereka mati. Itu tidak ada hubungannya dengan kisah penyaliban Yesus secara langsung, tidak ada. Yang ada itu mungkin hubungan dengan kisah-kisah kemartiran ya. Misalnya kemartiran Stefanus misalnya ya. Stefanus itu kan memegang teguh imannya terhadap Yesus, maka kemudian dia dilempari batu sampai mati. Nah, ini kemartiran. Maka ini sama-sama kisah kemartiran. Sehingga kisah Stefanus mirip dengan kisah tentang kisah 8 martir tadi. Gitu. Baik, berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Natalia menanyakan, apakah benang merah terkait kehidupan kekal dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru? Wah, ini langsung kesimpulan nih Pak. Benang merahnya nanti Anda harus tarik sendiri. Setelah Bapak Ibu ketemu dengan Romo Vitus 2 kali, nanti terakhir Pak Seto. Nah, itu nanti benang merahnya ditarik di situ. Tetapi apapun yang Anda pelajari minggu depan dan minggu lalu itu semua ada hubungannya ya.
kita lihat minggu lalu disampaikan bahwa orang belum meyakini kehidupan kekal, ya, pembalasan di bumi. Tapi sekarang mulai berkembang. Pembalasan di bumi tidak memadai. Masih ada gagasan yang lebih baik lagi, yaitu tentang pembalasan definitif di alam kehidupan kekal nanti. Nanti kemudian ini akan ditarik lagi bagaimana yang dikatakan oleh perjanjian lama ini diolah oleh iman Kristiani. Lalu ditarik lagi bagaimana gereja nanti mengolahnya. Lalu kemudian bagaimana dengan kehidupan kita sekarang ini. Jadi itu benang merahnya, dan tentu ujungnya nanti adalah di pertemuan yang kelima, ya. Sabar itu nanti sampai ke sana. Ya, betul. Kita masih ada 3 pertemuan lagi ya, Pak Jarod ya. Oke, ada pertanyaan, ini kayaknya ada pertanyaan dari Ibu Rosalia Eni Astuti, menanyakan apakah ada keterangan tentang ayah dari ke-7 martir dalam kitab 2 Makabe? Tidak ada ya, jadi kitab suci itu bukan buku sejarah. Memang rumusnya begini, memang ada sejarah dalam kitab suci, tapi bagaimanapun kitab suci bukan buku sejarah. Sehingga kita jangan berharap mendapatkan semuanya secara detail ya. Ini ada 7 martir, ada ibu mereka. Bapaknya siapa sih? Kakeknya siapa sih? Mereka lahirnya di mana? Itu kejadian di mana? Nah, kita tidak boleh berharap sampai sedetail itu. Kisah ini tidak mau menceritakan tentang asal-usul para martir itu, tetapi fokus pada apa yang mereka alami dan sikap mereka. Ya. Mereka ditangkap karena memegang teguh iman mereka. Mereka dipaksa untuk meninggalkan iman mereka. Mereka tidak mau. Mereka dibunuh. Tetapi mereka dengan gagah berani menerima kematian itu. Kenapa mereka berani bersikap seperti itu? Karena mereka mengimani kebangkitan. Nah, itu intinya. Sehingga sebagai pembaca, kita harus fokus pada inti itu dan jangan dialihkan oleh hal-hal yang detail-detail. Ya. Bapaknya siapa, asalnya siapa, matinya bagaimana, kuburnya di mana, nah itu nggak tahu. Baik, Pak Pitu, pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Charles, menanyakan bagaimana pandangan surga menurut Katolik? Kalau dilihat dari kitab Makabe dan Kebijaksanaan Salomo, menurut kedua kitab tersebut, menurut pandangan Katolik yang dibangkitkan hanyalah orang jahat dan baik atau hanya orang baik saja? Nah, seperti saya katakan berkali-kali tadi, yang menjawab nanti Romo Vitus. Jadi jangan lupa untuk hadir dalam pertemuan ke-3, 4, 5, karena jawabannya ada di situ. Tetapi yang jelas, tentu saja gereja Katolik tidak mengambil semuanya, ya. Selalu mengadaptasi, disesuaikan dengan situasi dan keyakinan kita. Jadi tidak semua yang dikatakan di sini kemudian diambil alih oleh gereja Katolik. Dan ini sekaligus, sekali lagi ini cikal bakal ya. Sehingga tentu pandangannya bisa jadi masih terasa mentah, tidak sempurna, banyak lubang-lubangnya, banyak hal yang tidak jelas. Tetapi itu nanti dalam perjalanan waktu itu akan disempurnakan. Maka Bapak atau Ibu harus menunggu nanti sampai penjelasan dari Romo Vitus tentang pandangan gereja mengenai kebangkitan ini, kehidupan kekal ini. Baik, ada pertanyaan dari Ibu Agatha Astrid. Pada Kebijaksanaan Salomo 3 ayat 10 dikatakan, tetapi para fasik mendapat hukuman sesuai dengan angan-angannya. Berarti dalam hal ini orang fasik ini mereka sadar bahwa mereka telah murtad dari Allah. Benarkah demikian, Pak? Iya, sadar tidak sadar, yang jelas hidup mereka bertentangan dengan kehendak Allah. Mereka memandang, ya kami hidup sekarang ini, kita hidup sekarang ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya demi keuntungan kita. Pokoknya kita senang. Maka kalau ada orang yang miskin, ya kita tindas nggak apa-apa. Yang penting mungkin kita rampas hak miliknya menjadi milik kita, lalu kita bisa kaya raya dari hasil merampas itu. Nah ini kan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka orang-orang itu disebut sebagai orang-orang fasik karena mereka di satu sisi jahat,
di sisi lain mereka juga berdosa. Nah, itu. Maka artinya kan mereka mengingkari Allah. Mereka bisa dikatakan juga sebagai orang-orang murtad. Dan itu mereka lakukan dengan sadar, karena mereka merasa, ya hidup itu begini kok. Toh semuanya nanti mati. Dan setelah mati selesai, terus ngapain lagi gitu loh. Maka meskipun kita melakukan ketidakadilan sekarang, ya nggak masalah. Toh nanti mati dan habis mati ya, orang benar, orang jahat semua ngumpul semua di Seol. Nggak masalah gitu. Tapi kalau orang meyakini iman kebangkitan, nanti kan berbeda. Oh nanti setelah kematian kita tetap harus mempertanggungjawabkan tingkah laku kita. Maka dalam kehidupan ini kita kemudian berhati-hati, mengusahakan kehendak Allah, mengusahakan kebenaran, keadilan, dan sebagainya. Ini perbedaan antara tingkah laku orang benar dan orang fasik. Baik, Pak Jarod, ada pertanyaan dari Bapak Andi Kurniawan menanyakan, apakah kitab kebijaksanaan bisa dikatakan sebagai yang paling akhir dari kitab-kitab hikmah yang lain? Maksudnya Amsal dan Pengkhotbah. Karena dalam kitab kebijaksanaan Salomo ada gagasan mengenai kehidupan kekal. Ya, dari segi waktu penulisan, waktu penyusunan, kitab kebijaksanaan Salomo ini agaknya adalah kitab yang paling baru, kitab yang terakhir. Pengkhotbah, Amsal, dan lain-lain itu lebih dulu. Sirach itu juga lebih dulu. Yang terakhir memang kitab kebijaksanaan Salomo, sehingga bisa kita katakan pemahamannya itu lebih maju daripada kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang lain belum berbicara tentang kehidupan kekal, tetapi kebijaksanaan Salomo sudah menyinggung tentang kehidupan kekal. Ini memang kitab tergolong kitab yang paling akhir di antara kitab-kitab hikmat. Ada satu pertanyaan terakhir, masih boleh ya, Pak Jarod? Ya. Oke. Apakah iman ketujuh adik kakak ini bisa menyelamatkan mereka, sedangkan mereka tidak mengimani Yesus? Wah, Yesus kembali disinggung ya, jawaban saya seperti tadi sama. Masih Ini belum. berarti tentang iman Kristen, nanti sabar dijelaskan dalam perjanjian baru nanti oleh Romo Vitus. Apakah orang-orang yang tidak mengimani Yesus meskipun benar itu akan masuk surga atau enggak? Nah, ini bertanyalah kepada Romo Vitus, dia tahu jawaban yang terbaik. Sabar. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Jarod. Sebelum kita menutup, tampaknya Pak Jarod akan mengajukan pertanyaan ya, Pak Jarod, untuk memberikan hadiah di kuis pada malam ini. Ya. Silakan Pak Jarod. Iya, jadi panitia meminta saya membuat kuis ya. Wah, ini kayak apa ya? Cara di TV ya, ada kuisnya, baiklah. Silakan nanti mengetik jawabannya di chat. Jawaban yang pemenangnya itu adalah jawaban yang paling cepat, tapi juga benar. Ya. Benarnya itu, nulisnya itu juga benar gitu ya. Jadi hurufnya itu juga harus benar. Mari perhatikan baik-baik, saya mengajukan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, ini hadiahnya apa nih panitia untuk hadiah yang pertama ini? Hadiah yang pertama, kedua hadiah ini adalah buku yang ditulis oleh Pak Jarod sendiri loh. Oh. Ya, pasti luar biasa. Dan judulnya cukup menarik untuk hadiahnya. Itu buku-buku yang ditulis oleh Pak Jarod. Hadiah buku yang pertama itu adalah berjudul Kutukan Si Botak. Ya. Oke, pertanyaan pertama itu hadiahnya Kutukan Si Botak. Buku Kutukan Si Botak. Loh kok ada Kutukan Si Botak? Apa itu? Nah, itu harus dibaca dan itu bukan mengada-ada ya. Ada cerita dalam kitab suci orang botak yang marah-marah lalu mengutuk. Nah, bagaimana penjelasannya? Nah, silahkan baca buku itu nanti. Oke, untuk buku yang pertama, hadiah yang pertama. Pertanyaannya adalah, siapa 2 orang dalam perjanjian lama yang hidupnya tidak berakhir dengan kematian? Yes, sudah ada yang paling atas. Tolong panitia, waduh cepat sekali keluar.
Cepat sekali sebentar. Yang paling atas jawaban dari Pak Budi. Pak Budi ya. Pak Budi T. Halim. Wah, selamat Pak Budi. Elia dan Henok. Selamat. Silakan membaca buku Kutukan Si Botak. Moga-moga tidak ikut botak rambutnya. Untuk pertanyaan kedua, apa hadiahnya? Pertanyaan kedua, hadiahnya juga, ini judulnya juga menarik sekali. Buku karangan tulisan dari Pak Jarod Hadianto sendiri, judulnya Yunus Sang Merpati. Oh, Yunus Sang Merpati, buku yang tergolong baru dari saya ya. Silakan nanti dibaca. Tentunya Anda tahu ceritanya tentang Nabi Yunus ya, yang ditelan oleh ikan. Bagaimana memahami cerita yang luar biasa itu ada di buku itu. Yunus Sang Merpati. Untuk buku ini, pertanyaan kedua, silakan dijawab. Sekali lagi, ini jawabannya harus lengkap ya, nama lengkap, oke? Nama lengkap. Siap? Sebutkan nama lengkap raja yang menindas orang Yahudi dalam kitab Daniel. Tampaknya sudah ada jawabannya. Yes. Antiochus IV Epiphanes. Octavia Teja Kastama. Selamat Ibu Octavia. Selamat menikmati buku Yunus Sang Merpati. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan ke panitia. Silakan.